Oke guys, welcome back again. Kali ini pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2021. Jadi saya mencantumkan tanggal hari saya membuat video ini karena video ini adalah tentang bagaimana pahlawan dari Sangihe atau yang disebut dengan Raja Bataha Santiago atau dengan nama aslinya Don Sinjugolov Santiago diperjuangkan oleh Gubernur Sulawesi Oli Dondo Kambe untuk menjadi salah satu pahlawan nasional. Jadi beliau berusaha pada tahun ini, pada tahun 2021 ini, pada saat saya berbicara, pahlawan Jugolov Sin Santiago ini akan segera menjadi seorang pahlawan nasional. Seperti yang tertulis pada website Pemda Provinsi, yaitu sulutprovinsi.go.id, pahlawan nasional tahun 2021, Gubernur Oli Dondo Kambe usulkan nama Bataha Santiago ke Presiden Jokowi. Jadi ini adalah foto dari Don Sinjugolov Santiago. Jadi kenapa dia memiliki nama seperti nama Spanyol? Karena memang ini adalah nama baptis yang diberikan oleh padre yang membaptis beliau, dan sebagai penghormatan bahwa Gereja Katolik diizinkan untuk masuk di wilayah Kerajaan Wanitu, lebih luasnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi dulunya itu gereja yang pertama kali masuk di Sangihe itu, atau kristenisasi pertama kalinya dimulai oleh para padre dari Katolik. Jadi kalau di Tahuna itu gereja tertua itu ada di Kolongan Beha, yaitu yang gereja di mana Raja Tahuna itu, Raja Tatehboba, dibaptis oleh padre dari Spanyol, dan sehingga anak-anaknya pun menggunakan nama Don, yaitu salah satunya adalah Don Martin Tatananusa, cucu dari Tatehboba. Di sini dikatakan bahwa Gubernur Manado Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe mengusulkan nama Bataha Santiago untuk diberi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2021 ini. Dalam kesempatannya, Gubernur telah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kamis 8 bulan 4 tahun 2021. Nama Bataha Santiago sudah diusulkan ke Bapak Presiden, semoga lolos hingga bisa diangkat sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia tahun 2021, harap Gubernur. Sosok Bataha Santiago sendiri merupakan seorang pejuang yang asli berasal dari Sulawesi Utara. Sebelumnya pada tahun 2015 nama Bataha Santiago diusulkan oleh Pemprov Sulut sebagai calon pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Sulut nomor 72 tahun 2015 tertanggal 12 Februari 2015. Jadi sebenarnya sudah diperjuangkan sejak tahun 2015. Tapi karena ada begitu banyak antrian pahlawan yang diusulkan, sehingga Santiago ini terantri istilahnya. Padahal dia ini sudah berjuang melawan VOC itu sejak abad ke-16. Dan beliau inilah yang kuliah di Universitas Santo Tomas Intramuros di Filipina, Manila, karena prakarsa dari para orang-orang Spanyol yang dulu berkerabat dengan orang-orang Sangihe. Jadi kalau ada yang bertanya tentang, meragukan tentang orang Sangihe yang kuliah pada abad ke-16, itu karena Anda tidak tahu. Oleh karenanya kalau Anda memang Anda berdarah Sangihe atau asal dari Sangihe dan Anda meragukan, silakan Anda belajar. Memang sumber-sumber ini tidak ada, karena sejarawan Sangihe belum menulis. Itu dikibatkan kalau waktu zaman dulu pada masa penjajahan Belanda mereka mengubur semua fakta-fakta sejarah. Tapi sekarang mulai terangkat dengan dikembalikannya lagi arsip-arsip kuno yang ada dalam warisan. Jika Anda ragu, Anda bisa mampir di Huis Karangetang dekat Bank BNI Tahuna. Di situ adalah Bapak Uwi Sarapil, juga adalah keturunan Raja Tabukan. Anda bisa melihat bukti-bukti kerajaan lengkap dengan foto, dengan cap-cap kerajaan. Juga itu keterlibatan Raja David Jonathan Papukul Sarapil waktu membebaskan, mengembalikan Pulau Palmas kembali ke tangan Nusantara. Jadi waktu itu belum ada Indonesia ya guys. Pada tahun 1918 Indonesia belum lahir. Jadi ingat, Indonesia ini bukan Jawa ya. Indonesia adalah persatuan raja-raja kerajaan Nusantara menjadi menyatukan diri untuk menjadi satu negara. Jadi bukan. Jadi kami di wilayah Kepulauan Sangihe ini tidak dibela oleh kerajaan Majapahit pada waktu kami berperang melawan Mindanao, Moro, atau waktu kami melawan VOC dan Ternate. Tidak. Kami berjuang dengan darah kami sendiri. Dan kalau kami tergabung dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, itu karena dipersatukan oleh seorang proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jadi kita harus berterima kasih kepada Bapak Soekarno, karena dengan kata-kata beliau, dengan semangat beliau bisa menyatukan nyong-nyong yang ada di Republik Nusantara ini, yaitu nyong Selebes, nyong Sulut, nyong Java, nyong apa lagi, sehingga menjadi
satu negara Republik Indonesia. Jadi jangan mengata-katai orang timur, oh seolah-olah hanya Anda yang berjuang. Ingat, bukan Anda yang melawan dengan bajak laut Sulu. Remember that. Itu semua kerajaan memiliki andil mempertahankan dirinya masing-masing. Anda juga bisa membaca pada website Wikipedia, Anda bisa menulis nama Bataha Santiago. Jadi ini, ya Bataha Santiago, seperti Anda lihat di layar. Bataha Santiago merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berasal dari Sangihe Talaut, ya bukan dari Spanyol, dari Sangihe. Cuma ini nama baptisnya. Sulawesi Utara, ia merupakan raja ketiga kerajaan Manganitu. Don Yugolf Saint Santiago adalah nama lengkapnya. Bataha berarti sakti. Lahir di desa Bawung Tiwo, Kauhis Manganitu pada tahun 1612. Ia merupakan satu-satunya raja di Kepulauan Sangihe yang keras kepala dan menolak menandatangani perjanjian dengan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie Belanda, pada masa pemerintahan Gubernur Maluku, Gubernur Belanda, Robertus Spatbroeks. Jika Anda kurang yakin, silakan cari. Kalau Anda tidak menemukan, berarti Anda yang tidak mempelajari sejarah. Riwayat hidup. Dia disekolahkan oleh ayahnya di Universitas Santo Tomas, Manila, Filipina pada tahun 1666. Kalau Anda mencari di Google, Universitas Santo Tomas itu berdiri pada tahun 1611. Saat itu dia sudah berumur 44 tahun dan menyelesaikan kuliahnya 4 tahun kemudian. Sepulangnya dari Filipina, ia lalu dinobatkan sebagai raja di kerajaan Manganitu dan selama 5 tahun ia memegang tampuk kekuasaan. Jadi jangan heran kalau rakyat Sangihe itu banyak bergaul dengan orang-orang Filipina, karena memang sebagian leluhur Sangihe itu berasal dari Filipina. Sebagaimana Datuk Gumang Sarangi pada abad ke-13. Juga ada Raja Wisang yang sempat kekuasaannya itu sampai di Tugis, Mindanao. Bagi Anda yang, oh kok bisa? Ya karena Anda tidak tahu. Oleh karenanya Anda harus belajar, dan sejarah ini memang sengaja tidak dipublikasikan di Sangihe. Ini juga kesalahan, mohon maaf ya, kesalahan juga pemerintah yang kurang peduli terhadap hal-hal tersebut, karena akhirnya kami harus bekerja sendiri, para pemerhati budaya dan sejarawan Sangihe yang baru belajar, generasi muda yang peduli untuk menggali dan mencari tahu. Jika saya juga tidak punya kecintaan terhadap daerah, saya mungkin tidak akan mencari tahu hal ini. Saya tidak tahu. Hubungan dengan VOC. VOC beberapa kali memaksa Santiago untuk menandatangani kontrak panjang Lange Kontrak. Dia menolak dan mengumumkan perang terhadap VOC. Lange Kontrak ditolak, antara lain instruksi untuk menyelanyakkan tanaman cengkih dan semua benda yang dianggap kafir oleh VOC. Mereka memanfaatkan Sultan Kachil Sibori, anak Sultan Mandarsyah, untuk membujuk Santiago supaya menandatangani kontrak. Namun Santiago tetap tidak mau menandatanginya. Sultan Kachil Sibori pulang ke daerahnya tanpa hasil. VOC kecewa dan marah, dan Santiago pun telah siap dengan segala akibatnya. Kalimat yang terkenal yang disampaikan ketika ia mengumpulkan para pejabat kerajaan dan semua pihak yang terkait maupun yang akan melibatkan diri melawan VOC adalah "Ikite mendiahi puntuang, useke nusa kumbahang katumpang." Kalimat itu berarti kita harus menyiapkan pasukan perang, negeri kita jangan dimasuki musuh. Oke, jadi akhirnya terjadilah propaganda. Anda bisa membaca cerita keseluruhannya di Wikipedia, agar supaya Anda tidak menganggap saya mengarang dari cerita-cerita ini. Jadi ini fakta sejarah dan sudah dibawa di meja presiden, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk beliau disahkan menjadi salah satu pahlawan nasional. Jadi itulah tanggapan saya terhadap beberapa komen yang meragukan dari beberapa kajian yang saya buat tentang sejarah. Jadi kalau sejarah itu saya tidak mengarang, guys. Kalau saya mengarang sudah banyak diserang oleh para sejarawan Sangihe. Jadi kalau Anda saja, baru Anda seorang yang menyerang, mengata-ngatai dengan komen-komen Anda yang meragukan, lalu Anda melihat tidak ada orang, Anda pikir siapa Anda? Kalau Anda memang sejarawan, silakan menulis saya sejarawan dari mana, saya orang Sangir atau bukan orang Sangir. Kalau Anda bukan orang Sangir, silakan take it for granted, terimalah itu selaku benar. Kalau memang ada orang Sangir atau Raja Sangir yang kuliah di Manila pada abad ke-16, kenapa Anda iri? Kalau Anda iri, ya jangan dengki. Selanjutnya saya akan membuat video tentang bagaimana Sangihe itu atau memiliki stadion Gelora Santiago itu adalah stadion terbesar di Indonesia Timur pada zamannya. Dan itu ada buktinya, ada foto-fotonya, ada aktivitasnya, ada rekaman sejarahnya, ada track recordnya. Tapi kenapa sekarang Sangihe tertinggal? Karena ada kecemburuan dari pihak lain, sehingga membuat suatu peraturan yang melarang perdagangan antara orang-orang Sangihe dengan Filipina dengan undang-undang tahun 1971 dengan dalih inilah, sehingga mantan Bupati Makaminan itu mengajukan usulan untuk meninjau kembali undang-undang tersebut, tapi sampai sekarang belum digubris. Jadi undang-undang itulah yang membuat perekonomian masyarakat Sangihe sejak tahun 71 itu menurun sampai sekarang. Jadi itulah
karena kejayaan pada masa lalu tahun 1971, pada tahun 1971 sehingga kita bisa membuat salah satu stadion termegah di Indonesia Timur. Itu fakta sejarah, ada buktinya. Nanti saya akan buatkan videonya, dan untuk kali ini sekian. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. I hope you like this video. Don't forget to subscribe and thank you.